Kehilangan ibu ternyata tidak membuat Nabi Yusuf kehilangan segala-galanya. Terbukti bahwa Nabi Yakub itu memberikan perhatian yang lebihnya kepada Nabi Yusuf. Keadaan Nabi Yusuf yang ada di dalam sumur itulah yang mengantarkan beliau menuju istana. Seandainya tidak masuk ke sumur, dia masih bersama dengan saudara-saudaranya ada di desa. Di kehidupan di istana itu juga ada ujiannya. Nabi Yusuf kemudian tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat ganteng, sehingga ibu angkatnya juga masih muda, melihat Nabi Yusuf kemudian tertarik. Jadi disinilah kemudian ujian datang ketika suaminya keluar, kemudian semua pintu ditutup. Wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Diajak untuk perbuatan yang tidak baik. Maka Nabi Yusuf kemudian lari. Karena lari kemudian dikejar oleh Siti Zulaikha, ditarik bajunya dari belakang. Nah, pada waktu itu ternyata suaminya itu balik kemudian melihat apa yang terjadi. Ada apa ini? Kata saksinya, sesungguhnya gampang, cari buktinya. Coba lihat bajunya itu kan robek. Kalau robeknya itu di depan, maka Yusuf itu berdusta, Zulaikha yang benar. Kalau yang robek itu bagian belakang, berarti Yusuf yang benar, Zulaikha yang salah. Dan ternyata setelah dilihat bajunya robek di belakang. Awas kalian belum tahu Yusuf. Maka kemudian oleh Siti Zulaikha semuanya itu diundang jamuan. Mereka kemudian diberikan piring dengan buahnya. Setelah itu ada pisaunya. Saat mereka mau menikmati hidangan buah-buahan, kemudian Siti Zulaikha manggil Yusuf, "Yusuf, sini." Nabi Yusuf keluar, lewat di hadapan para perempuan itu, semuanya tercengang, angangakap. Ma hadza basyara. Wah, ini bukan manusia ini malaikat. Karena apa? Karena sangat ganteng. Wa qatta'na aydiyahunna. Yang tadinya mau ngupas buah itu, yang dipotong itu tangannya sendiri. Tidak terasa itu. Karena saking kagumnya mereka terhadap Nabi Yusuf, karena saking terpesonanya oleh kegantengan Nabi Yusuf. Jadi dari dulu yang namanya pengadilan yang tidak adil itu memang ada. Ya kayasa, sudah ada. Buktinya adalah pada pengadilan Nabi Yusuf. Yang jelas-jelas bersalah itu adalah Siti Zulaikha, dan yang benar itu adalah Nabi Yusuf. Tapi dari hasil pengadilan diputus bahwa yang salah itu adalah Nabi Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah. Setelah mengkaji surat Hud, maka kita lanjutkan pada kajian surah Yusuf. Satu surat yang menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Surah Yusuf merupakan bagian dari surah Makkiyah. Di dalam surah Yusuf ini kita akan mendapatkan satu kisah yang di dalam Al-Quran disebut dengan ahsanul qasas,
nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, di mana cerita yang ada di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah cerita yang benar, cerita yang memang pernah terjadi kepada manusia supaya bisa diambil i'tibar oleh manusia. Nah, yang kita kaji pada kesempatan kali ini di dalam surah Yusuf adalah surah yang menceritakan tentang perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa disebut dengan ahsanul qasas? Karena di dalam surah ini kita akan mendapatkan gambaran tentang perjalanan hidup manusia secara umum yang itu tergambar pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana manusia itu kadang di atas, kadang di bawah, di atas lagi, naik turun. Ada kalanya manusia itu mendapatkan nikmat, ada kalanya mendapatkan ujian. Semuanya sesungguhnya merupakan satu bentuk ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, makanya kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami ceritakan kepada kalian ahsanal qasas, cerita terbaik, cerita yang menggambarkan tentang perjalanan hidup manusia secara umum. Bagaimana perjalanan dari Nabi Yusuf yang kita bisa ambil i'tibar di dalamnya? Perjalanan dari Nabi Yusuf itu dimulai ketika ibunya meninggal dunia. Jadi ibunya meninggal dunia itu merupakan satu bentuk ujian, musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kehilangan ibu, maka Nabi Yusuf dan adiknya kehilangan kasih sayang dari ibu, di mana ibu sesungguhnya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama adalah madrasatul ula, madrasah pertama yang kasih sayangnya itu tidak terbatas. Kasih sayangnya dirindukan oleh semua manusia. Nah, Nabi Yusuf kehilangan sosok ibu. Nah, karena kehilangan sosok ibu, maka Nabi Yakub ayahnya memberikan perhatian yang lebih kepada Nabi Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Ini adalah wajar ya. Kenapa? Karena saudara-saudaranya itu masih punya ibu. Ada perhatian, ada kasih sayang yang diberikan oleh ibunya. Sementara Nabi Yusuf itu tidak punya ibu. Maka perhatiannya itu hanya satu, yaitu dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam. Artinya apa? Kehilangan ibu ternyata tidak membuat Nabi Yusuf kehilangan segala-galanya. Terbukti bahwa Nabi Yakub itu memberikan perhatian yang lebih. Cuma perhatian yang lebih ini yang mungkin bisa kita kategorikan tadinya di bawah, ini kemudian naik. Perhatian yang lebih yang diberikan oleh Nabi Yakub ayahnya kepada Nabi Yusuf itu membuat saudara-saudaranya itu iri. Mereka berkata, gimana ayah kami ini? Kenapa Yusuf yang terus diperhatikan? Padahal nahnu usbah, kita ini kan anak-anaknya semua. Kenapa Yusuf yang mendapatkan perhatian lebih? Bahkan mereka mengatakan bahwa inna abana lafi dhalalim mubin. Ayah kita ini ya nggak benar ini. Pilih kasih ini. Ini ada anak emas ini. Karena merasa bahwasanya Nabi Yusuf itu dianak emaskan oleh Nabi Yakub, perhatiannya itu lebih dibandingkan kepada saudara-saudaranya yang lain ibu, yang masih mempunyai ibu. Maka timbul rasa iri pada diri mereka. Mereka kemudian berembuk sesaudara. Gimana caranya ini supaya ayah kita perhatiannya kembali lagi kepada kita? Maka ada yang usul, uqtulu, bunuh saja ini, hilangkan. Nah, kalau sudah
Yusuf itu tidak ada, lupa kepada Yusuf, nah pasti perhatiannya itu akan kembali kepada kita. Cuma ada yang usul, sudah jangan dibunuh, kasihan. Gimana terus? Taruh saja di sumur itu. Nanti pasti akan ada yang mengambil itu. Dan tujuan kita kan supaya Yusuf itu tidak ada di tengah-tengah kita, sehingga perhatian dari ayah kita itu kan kembali lagi kepada kita. Akhirnya mereka pun sepakat. Supaya apa? Untuk menjadikan Nabi Yusuf di bawah, mau diletakkan di dalam sumur itu. Maka mereka kemudian pergi kepada Nabi Yusuf, kepada Nabi Yakub. Ya abana, malaka la ta'manna ala Yusuf. Wahai ayah, kenapa kamu tidak beri izin kita mau main-main? Kita mau main-main ke hutan ini, Nabi Yusuf kita ajak, ya refreshing lah ya. Kata Nabi Yakub, jangan, saya khawatir bahwasanya kalian itu akan lengah dan nanti dimakan serigala. Mereka kemudian berkata, tidak mungkin ayah, kami pasti akan menjaganya. Wa inna lahu lahafidhun, kami pasti akan menjaganya. Bagaimana mungkin kami tidak akan menjaganya? Wa nahnu usbah, kita ini kan satu kelompok, kita satu keluarga, ini adalah adik kami sendiri. Akhirnya karena mereka mendesak untuk membawa Nabi Yusuf bermain juga bersama dengan mereka, diberikan izin oleh Nabi Yakub. Nah disitulah kemudian mereka memang niat awalnya tidak membawa Nabi Yusuf untuk bersama dengan mereka. Tujuannya adalah untuk menjauhkan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub alaihissalam. Maka mereka kemudian meletakkan Nabi Yusuf di sebuah sumur yang kering, tapi itu ada airnya tapi sedikit. Supaya Nabi Yakub itu tahu bahwasanya Nabi Yusuf itu ada alibi yang dilakukan mereka. Mereka mencopot baju dari Nabi Yusuf, kemudian mereka lumuri dengan darah binatang. Mereka pulang, wajah wabahum isya ayyabukun. Mereka datang kepada ayahnya pada waktu isya, sudah malam, dalam keadaan menangis. Ya abana, inna dhabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhib. Wahai ayah, kami tadi khusyuk bermain, kami asik bermain sehingga lupa kepada Yusuf. Nah Yusuf itu dimakan oleh serigala. Ini buktinya, bajunya yang berlumuran dengan darah. Cuma Nabi Yakub itu tahu bahwa anak-anaknya ini berbohong. Kenapa berbohong? Kalau seseorang itu dimakan serigala, bajunya itu pastikan robek-robek, compang-camping. Ini bajunya utuh, cuma penuh dengan darah. Sekali lihat Nabi Yakub sudah tahu ini bohong ini. Tapi bersabar. Gimana lagi? Ini anak-anaknya sendiri itu. Fasabrun jamil. Allahul musta'an ala ma tasifun. Biarlah saya bersabar. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta pertolongan. Nah, jadi dari kasih sayang ternyata membuat saudara-saudaranya iri, menjadikan Nabi Yusuf turun lagi masuk ke dalam sumur. Cuma apakah masuk ke dalam sumur ini merupakan satu penderitaan selamanya? Ternyata tidak. Dari sumur itulah nanti Nabi Yusuf akan dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke istana. Karena pada waktu itu kemudian lewatlah satu rombongan, mereka kemudian mau ngambil air. Ambil air kemudian diturunkan timbanya. Setelah ditarik itu kok berat sekali itu. Berat, ternyata yang berat itu
karena Nabi Yusuf gandoli itu, ditarik, ini ngambil air kok keluar anak ini. Kalau kita mungkin bingung gitu, jangan-jangan anak tuyul ini. Tapi mereka melihat, ini anaknya ganteng sekali. Akhirnya dibawa. Dan tradisi pada waktu itu masih tradisi perbudakan ya. Nabi Yusuf kemudian dijual dan dibeli oleh salah satu pembesar istana. Dibawa dan kemudian dijadikan sebagai anak angkatnya. Jadi ternyata keadaan Nabi Yusuf yang ada di dalam sumur itulah yang mengantarkan beliau menuju istana. Seandainya tidak masuk ke sumur, dia masih bersama dengan saudara-saudaranya ada di desa. Tapi karena dimasukkan ke sumur, ditemukan oleh rombongan, dibawa ke Mesir, ke kota, maka kemudian dia masuk ke istana karena yang membeli itu adalah pembesar istana. Hidup dalam istana. Bayangan kita itu adalah nikmat itu. Tapi nikmat juga ada ujiannya. Jadi kehidupan di istana itu juga ada ujiannya. Apa ujiannya? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa di istana itu Nabi Yusuf tumbuh dengan baik. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajarinya ilmu, termasuk yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu takwil, takmil mimpi. Diberikan kecerdasan. Cuma Nabi Yusuf kemudian tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat ganteng, sehingga ibu angkatnya juga masih muda, melihat Nabi Yusuf kemudian tertarik. Jadi disinilah kemudian ujian datang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika suaminya keluar, kemudian semua pintu ditutup, wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Sini nak, sini mak. Iya ibu, ada apa? Diajak untuk perbuatan yang tidak baik. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tanda yang di dalam beberapa kitab tafsir riwayat itu kemudian dikatakan pada waktu itu Nabi Yusuf melihat ayahnya Nabi Yakub yang seakan-akan memberikan peringatan, jangan, itu adalah ajakan setan. Kamu itu adalah keturunan orang-orang baik, keturunan Nabi. Jangan berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Seandainya tidak melihat tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang begitulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang diikhlaskan, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yusuf kemudian lari. Karena lari kemudian dikejar oleh Siti Zulaiha, ditarik bajunya dari belakang. Nah, pada waktu itu ternyata suaminya itu balik kemudian melihat apa yang terjadi. Ada apa ini? Dan disitulah kemudian Siti Zulaiha bersandiwara, ini mas, ini mau menodai saya ini. Kalau seperti sekarang mungkin seperti peristiwa Sambo itu, dibuat karangan itu, mengarang cerita. Coba, kata Siti Zulaiha, apa balasan bagi orang yang hendak memperkosa, orang yang hendak menodai kehormatan istri kamu itu? Dia pasti harus dipenjara itu. Tapi kata Nabi Yusuf, "Dak, saya tidak melakukan itu. Justru dia yang mengajak saya." Akhirnya Al-Aziz suaminya itu bingung, ini yang benar yang mana ini? Kenapa? Nanti sidangnya. Jadi nanti ada sidangnya, nanti tetap ada lanjutan sidang itu. Cuma kemudian waktu itu karena belum ada CCTV itu kan, maka cari saksi itu. Kata saksinya, sesungguhnya gampang ini. Gimana gampangnya?
Ya cari buktinya. Buktinya bagaimana? Coba lihat bajunya itu kan robek itu. Dilihat bajunya. Kalau robeknya itu di depan, maka Yusuf itu berdusta. Zulaiha yang benar. Karena kalau orang mau menodai kehormatan perempuan, itu pastikan bagian depannya itu yang dicakar-cakar, yang diambil. Tapi lihat, kalau yang robek itu bagian belakang, berarti Yusuf yang benar, Zulaiha yang salah. Karena berarti Yusuf ini ingin menghindar, sementara Zulaiha yang memaksa. Dan ternyata setelah dilihat, Nabi Yusuf itu bajunya robek di belakang. Sehingga kemudian tahulah suaminya, kamu yang salah ini. Yusuf, a'rid an hadza. Yusuf, kamu jangan bicara lagi ya. Sudah diam, jangan sebarkan ini kepada orang lain. Rahasia ini. Wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Dan kamu ini istighfar, kamu yang salah. Cuma namanya berita itu, yang suruh simpan tidak bisa tersebar di kalangan perempuan-perempuan yang ada di istana. Mereka kemudian bicara, ternyata si Zulaiha itu senang kepada pembantunya. Gimana kok bisa senang pada pembantunya? Padahal suaminya adalah pembesar, kok suka sama ajudannya? Maka kemudian mendengar perempuan-perempuan, istilahnya kalau di dalam Al-Quran itu waqatat nisbatun fil Madinah. Jadi perempuan-perempuan itu kemudian bicara, ngerumpi. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah ada isyarat juga bahwa memang perempuan itu suka ngerumpi di situ, gosip gitu. Waqalat nisbatun fil Madinah. Jadi mereka kemudian bicara, gosip, ternyata dia seperti itu. Dan itu didengar oleh Siti Zulaiha. Awas kalian belum tahu Yusuf. Maka kemudian oleh Siti Zulaiha semuanya itu diundang jamuan itu, undangan. Mereka kemudian diberikan piring dengan buahnya, setelah itu ada pisaunya. Nah, saat mereka mau menikmati hidangan buah-buahan, kemudian Siti Zulaiha manggil Yusuf, Yusuf sini. Iya ibu, kamu keluar lewat ya saja. Kemana? Ya lewat, pokoknya lewat di sana itu. Untuk apa? Ya sudah, pokoknya kamu lewat. Nabi Yusuf keluar, lewat di hadapan para perempuan itu, semuanya tercengang, anganga kapi. Mahadha basyara. Wah, ini bukan manusia ini malaikat. Karena apa? Karena sangat ganteng itu. Wa qatta'na aydiyahunna. Yang tadinya mau ngupas buah itu, yang dipotong itu tangannya sendiri. Tidak terasa itu. Karena saking kagumnya mereka terhadap Nabi Yusuf, karena saking terpesonanya oleh kegantengan Nabi Yusuf. Kata Siti Zulaiha, herawana ngabese kisah kalian kok tanangnya ketok. Jadi kemudian kata Siti Zulaiha, kalian ini baru sekali saja melihat Yusuf sudah motong tangan. Gimana saya yang setiap hari melihat Yusuf 24 jam? Nggak gila untung. Dan masih ada keinginan dari Siti Zulaiha. Untuk apa? Untuk berzina dengan Nabi Yusuf. Cuma kata Nabi Yusuf kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Kenapa? Karena ada ancaman kalau Yusuf itu tidak mau ya nanti penjara itu. Maka kemudian dibuatlah alibi-alibi, bukti-bukti palsu di sidang akhirnya. Jadi yang tadinya terhenti kemudian disidang. Cuma sidangnya ya
tetap saja itu. Jadi dari dulu yang namanya pengadilan yang tidak adil itu memang ada itu. Ya kayasa sudah ada. Buktinya adalah pada pengadilan Nabi Yusuf itu. Yang jelas-jelas bersalah itu adalah Siti Zulaiha dan yang benar itu adalah Nabi Yusuf. Tapi dari hasil pengadilan waktu itu diputus bahwa yang salah itu adalah Nabi Yusuf, sehingga karena dia yang bersalah dia harus dihukum masuk penjara. Artinya rekayasa itu memang sudah biasa terjadi sejak dulu itu sudah. Dan salah satu korban dari rekayasa itu adalah Nabi Yusuf, yang dia sesungguhnya benar akan tapi dialah yang dipenjara. Kalau kata Roma Irama itu kan, yang benar dipenjara, yang salah tertawa. Itulah hukum manusia itu. Beda nanti dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah hukum yang seadil-adilnya, tidak ada satupun yang kemudian terzalimi. Nah, masuklah Nabi Yusuf ke penjara. Jadi dari istana kemudian masuk penjara. Tapi apakah penjara ini merupakan satu hal yang membuat Nabi Yusuf menderita? Tidak. Itu adalah bagian dari ujian. Di penjara kemudian Nabi Yusuf bertemu dengan dua orang. Yang satu adalah pembuat minuman bagi raja, yang satunya adalah pembuat makanan. Di mana salah satu dari dua ini merupakan orang yang mau meracuni raja. Cuma kemudian tidak ketahuan ini yang mau meracuni yang mana, karena yang menyiapkan ini bagian menyiapkan minuman, ini bagian menyiapkan makanan. Kemudian mereka cerita kepada Nabi Yusuf, wah kami ini mimpi, karena kata yang buat minuman, inni asiru khamra, saya melihat bermimpi bahwa saya memeras anggur. Kata yang satunya, inni aroni ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulut tayru min. Kalau saya mimpinya lain lagi, saya bermimpi membawa roti di atas kepala saya dan itu kemudian dipatuk oleh burung. Berikan kepada kami apa takwil dari mimpi kami. Kami lihat kamu adalah orang yang baik. Nah, Nabi Yusuf kemudian memberikan takwil dari mimpi itu. Cuma sebelumnya Nabi Yusuf kemudian memberikan nasihat. Jadi keadaan di penjara itu ternyata masih membuat Nabi Yusuf bisa berdakwah. Jadi sebelum memberikan takwil kemudian diberikan nasihat bahwa yang seharusnya disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan yang lainnya. Bahwa semuanya itu adalah hal yang tidak benar. Itu hanya sesuatu yang diada-adakan oleh manusia. Jadi di dalam penjara pun Nabi Yusuf itu berdakwah. Kemudian baru diberitahu, kalau kamu yang pembuat minuman nanti kamu akan kembali untuk apa? Melayani raja. Sedangkan kamu itu akan dihukum. Karena ternyata dari hasil penyelidikan yang hendak meracuni raja itu adalah yang tukang membawa makanan. Sementara yang tukang membuat minuman itu tidak. Sehingga yang dihukum adalah yang bersalah. Nah, ketika mau keluar, Nabi Yusuf memberikan pesan, kamu beritahu kepada raja kamu ya, saya ini sungguhnya tidak bersalah, cuma karena pengadilan yang penuh dengan rekayasa akhirnya saya dipenjara. Titip salam kepada raja kamu. Keluar tapi lupa itu. Ya biasa manusia itu, ketika saat sulit itu ya ingat, tapi ketika sudah kembali lagi lupa kepada temannya yang ada di penjara. Cuma waktu itu kemudian raja bermimpi itu melihat 7 ekor sapi dan yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Kemudian ada sab'an sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, ada khadrawat, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran yang hijau, satunya kemudian juga kering. Raja mengumpulkan semua ahli takwil mimpi. Apa maknanya ini?
Kata mereka, wah tahwi itu apa istilahnya dalam Al-Quran, itu adalah bunga mimpi. Ahlam, kata mereka. Kami tidak tahu kalau bunga mimpi itu hanya kembang tidur, mimpi biasa, tidak ada artinya. Tapi raja tetap penasaran, apa sebenarnya ini, sepertinya ada petunjuk. Nah, saat itulah kemudian yang membuat minuman baru ingat kepada Nabi Yusuf. Wahai raja, saya punya orang yang bisa memberikan takwil mimpi ini, karena saya dulu pernah ditakwil mimpi. Ya biasa itu, ingat ya, karena mungkin saja juga saya kalau beritahu nanti dapat fee juga ini. Akhirnya kemudian tunjukkan, wahai Yusuf, ini ada mimpi seperti ini. Ada 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Ada hijau-hijauan, tapi ada yang kemudian juga kering. Apa maknanya? Kata Nabi Yusuf, tazra'una sab'a sinina da'abah. Nanti kalian itu akan mengalami 7 musim yang itu penuh dengan kemakmuran. Maka saran saya, yang 7 musim penuh dengan kemakmuran itu jangan dihabiskan semua, sisakan, simpan, kecuali apa yang hendak kalian makan. Kenapa? Karena sesudah itu nanti ada 7 musim lagi kering kerontang, paceklik. Maka kemudian disitulah kemudian Nabi Yusuf dipanggil oleh raja. Raja kemudian menanyakan, dikumpulkan juga wanita-wanita yang dulu kumpul di rumah Zulaiha. Ini yang benar sebetulnya yang mana? Baru mereka mengakui Yusuf itu tidak bersalah, bahwa yang bersalah itu adalah Zulaiha. Maka kemudian Nabi Yusuf diangkat sebagai bendahara itu, karena memang terpercaya. Dan Nabi Yusuf itu juga menyatakan, saya yang mengurus bagian ini, karena memang sesuai dengan usulnya 7 tahun itu penuh dengan kemakmuran, harus disimpan, nanti 7 tahun berikutnya itu akan ada paceklik. Nah, pada waktu itulah kemudian pacekliknya juga sampai ke tempat dari ayahnya Nabi Yakub, sehingga Nabi Yakub kemudian mengutus anak-anaknya untuk apa? Untuk membeli gandum dengan membawa barang-barang, karena pada waktu itu biasanya dengan barter itu kan, dengan barter. Sampai di sana kemudian mereka melihat Nabi Yusuf, tapi tidak tahu ya, karena dulu masih kecil tuh kan. Tapi Nabi Yusuf tahu, oh ini saudara-saudara saya ini. Maka kemudian diberikan apa yang mereka ingin beli. Setelah itu dibilang kepada anak buahnya, sudah bawa barang-barang mereka kembalikan itu. Sambil kemudian karena bincang-bincang cerita bahwa kami juga punya adik tapi lain ibu yang ada di rumah. Oh, kalau begitu nanti kalau kesini lagi ya, bawa adik kalian itu yang masih kecil. Kalau tidak dibawa nanti saya tidak mau layani. Adik dari Nabi Yusuf, Benyamin itu. Akhirnya datang kepada ayahnya, ayah kami sudah diberi ini, tapi mereka memberikan persyaratan, kalau mau ke sana lagi Benyamin itu harus kami bawa. Kata Yakub dalam hati, ini kalau yang lainnya ini sesaudara ini, kalau Bunyamin ini lain ibu, ini saudaranya Yusuf ini. Saya tidak percaya ini kepada kalian. Jangan-jangan kalian ini mau beralibi seperti dulu. Kalian telah menghilangkan Yusuf. Yusuf sampai sekarang gak ketahuan. Sekarang adiknya. Kata mereka, enggak, itu memang dari perintahnya orang yang wazirnya, menterinya. Dan ternyata setelah dibuka, ini benar ini ayah, ini barang-barang kami dikembalikan. Akhirnya Nabi Yakub memberikan izin, dan disitulah kemudian terjadi peristiwa di mana mereka kemudian disuruh berpencar, jangan lewat satu pintu, tapi lewat berbagai pintu. Nah, justru karena lewat berbagai pintu, adik dari Nabi Yusuf itu ya aman kan bersama dengan Nabi Yusuf. Sini, saya ini Yusuf, ayah kamu. Kenapa? Karena berpencar. Kalau masih berkumpul kan langsung ketahuan itu. Tapi karena masuk dari berbagai pintu, pisah, maka kemudian disitulah Nabi Yusuf memperkenalkan diri kepada adiknya.
Nah, disitulah kemudian juga diberikan ya alibi juga. Jadi piala raja itu dimasukkan ke dalam karungnya Benyamin. Setelah itu mereka dipanggil, ayatuhal air innakum lasarikun, kalian ini mencuri sesuatu. Kata mereka, tidak mungkin, kami kesini bukan pencuri, kami ini mau membeli. Dibuka, ternyata kemudian ada di Benyamin itu. Maka kemudian ditahan Benyamin, karena memang itulah hukum pada waktu itu. Kembali mereka, kecuali yang paling tua. Saya ini malu, kita sudah berjanji kepada ayah kita untuk menjaga adik kita, tapi ternyata sekarang yang terjadi adalah adik kita ditahan. Gimana saya ini? Mereka kemudian datang kepada ayahnya, ayah ini terjadi seperti ini peristiwanya. Kapan Nabi Yakub, innama ashku bathi wa husni ilallah, sudah saya serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu coba cari juga Yusuf. La tayasu min rohillah, jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kemudian kembali lagi mendatangi Nabi Yusuf. Beri kami sedekah, kami ini sedang kemalangan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Kalian ingat apa yang kalian lakukan kepada Yusuf dulu? Maka kemudian mereka berkata, sepertinya kamu Yusuf ini. Ya, saya Yusuf dan ini adalah saudara saya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan. Maka kemudian mereka diutus untuk apa? Untuk membawa baju dari Nabi Yusuf, dibawa ke ayahnya, alqi ala wajhi abi ya'ti basirah. Lemparkan ini ke ayah saya, nanti Nabi Yusuf itu karena menangis memikirkan Nabi Yakub, karena menangis memikirkan Nabi Yusuf itu sampai kemudian buta itu kan. Tapi ketika dilemparkan baju dari Nabi Yusuf, alhamdulillah kembali bisa melihat, satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika rombongan yang membawa baju Nabi Yusuf itu sudah ada di ujung desa, kata Nabi Yakub, inilah ajidu riha Yusuf, saya ini mendengar baunya Yusuf ini. Laula antufannidun, seandainya kalian tidak mencela, pasti saya katakan ini pasti Yusuf sebentar lagi. Kata mereka, ayah sudahlah, tidak usah mikirkan Yusuf itu sudah tidak ada. Tapi kata Nabi Yakub, enggak, saya dengar ini baunya Yusuf. Dan ternyata ketika tiba, benar itu adalah baju Nabi Yusuf. Kemudian kata Nabi Yakub setelah melihat, saya kan sudah bilang, saya ini mendapatkan pengetahuan dari Allah, kalian saja yang tidak percaya. Baru mereka sadar bahwasanya memang ayah mereka itu yang selama ini benar. Istaghfir ya Allah, wahai ayah, mintakan ampun untuk kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mereka semua datang ke kota Mesir dan kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, perjalanan Nabi Yusuf inilah yang sesungguhnya diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsanul qasas, bahwa perjalanan hidup manusia itu kadang di atas, kadang di bawah, kadang ke atas lagi. Ada saatnya untung, tapi satu waktu kemudian rugi. Ada saatnya kemudian gembira, pada waktu yang lainnya sedih. Itu adalah kehidupan yang memang dialami oleh manusia. Manusia itu pasti mengalami dua keadaan ini. Tidak ada orang yang tertawa terus, tapi tidak ada juga orang yang menangis. Kadang tertawa, di saat yang lainnya menangis. Cuma bagaimana kita menghadapi semuanya sehingga semuanya itu menjadi satu kebaikan. Maka seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua perkaranya itu adalah kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman.
Bagaimana bisa menjadi kebaikan? In asobat usarro syakaro fakana khairal lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, nikmat, maka dia bersyukur sehingga nikmat itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Sebaliknya, wa in asobat hudarro sabaro fakana khairal lahu. Sebaliknya, kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah, ujian, maka dia bersabar sehingga itu juga menjadi kebaikan bagi dirinya. Jadi semuanya sesungguhnya adalah ujian. Bagaimana kita menghadapinya dengan syukur dan sabar. Jadi kehidupan ini dua ini. Kalau tidak bersyukur ya bersabar. Syukur pada saat mendapatkan nikmat, bersabar pada saat mendapatkan ujian. Dan ini yang kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah Nabi Yusuf. Di antara hal yang lainnya yang dikatakan oleh Nabi Yakub, fasabrun jamil, bersabarlah dengan sabar yang indah. Nah, sabar yang indah seperti apa? Sabar yang indah sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya mengadukan keresahan dan kegundahan hati saya kepada Allah. Jadi tidak mengeluh. Itu yang disebut dengan sabar yang indah. Jadi bersabar tanpa adanya keluhan. Mengeluhnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mengadu kepada manusia belum tentu manusia itu bisa meredakan rasa keluh itu. Tapi kalau mengadu, mengeluh kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan pertolongannya. Maka hal yang lain yang diajarkan di dalam surah Nabi Yusuf itu adalah la tayasu min rohillah. Jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetap optimis, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa semua itu akan baik-baik saja. Jadi akan baik-baik saja, bahwa kehidupan itu ya akan berlalu. Makanya Imam Syafi'i itu kan pernah juga menyampaikan supaya apa? Jangan bersedih, la tahzan li hawaditsil layali. Jangan kalian itu bersedih dengan apa? Dengan sesuatu yang terjadi di hari-hari. Kenapa? Karena semuanya itu sementara. Jadi semuanya itu sementara, akan berlalu. Hari ini mungkin gagal, tapi belum tentu besok kemudian gagal juga. Ada saatnya kemudian manusia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mendapatkan nikmat, jangan kemudian sombong, jangan kemudian mabuk sehingga lupa untuk bersyukur. Tetap disyukuri. Supaya apa? Supaya nikmat itu tetap menjadi kebaikan. Karena ada saatnya kemudian nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sekali lagi perjalanan dalam kisah Nabi Yusuf. Allah ya'lamu antum la ta'lamun. Pelajaran yang ketiga yang disebutkan di dalam sirah Nabi Yusuf, bahwa manusia itu tidak tahu apa yang terbaik di dalam kehidupannya. Maka nikmatilah setiap perjalanan kehidupan dengan terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu yang Maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi manusia. Sebab kadang-kadang manusia itu ketika diberikan udah tidak mau menerima. Ada sebuah ungkapan yang tadi saya dengar itu, kopi itu takdirnya adalah pahit gitu. Terus gimana? Jadi takdirnya kopi itu adalah pahit. Tidak bisa kemudian kopi itu tidak ada, kopi itu manis. Terus bagaimana menghadapinya? Kita bisa membuat kopi itu manis dengan menambahkan gula. Jadi kopi itu takdirnya pahit, tapi manusia bisa menjadikannya manis dengan menambahkan gula. Nah, apa yang dialami oleh manusia itu bisa dikatakan takdir. Apa yang terjadi ujian itu adalah bagian dari takdir.
tapi kita kemudian bisa menjadikannya manis dengan menambahkan gula itu. Ya, gula itu bisa misalnya merupakan bagian dari keikhlasan manusia menghadapi takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kemudian kalimat-kalimat istirja yang kemudian diucapkan oleh manusia sehingga dadanya menjadi lapang, atau kemudian menjadikannya itu sebagai satu titik tolak untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu yang kemudian bisa kita ambil itu. Allah yang maha mengetahui, sedangkan manusia itu tidak tahu. Maka yang harus dilakukan oleh manusia adalah menjalani setiap episode kehidupan itu dengan terus percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tai'asu mir rauhillah. Jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang-orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pesan dari Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-90, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan pahala dari orang yang berbuat baik. Kuncinya tetap berbuat baik, bertakwa dan bersabar. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan. Dan itulah yang terjadi kepada Nabi Yusuf. Menjalani kehidupan dengan sabar, tetap berdakwah walaupun ada di penjara, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat. Nah, terakhir apa yang diminta oleh Nabi Yusuf di saat beliau itu ada di penghujung kejayaannya, ketika sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik itu adalah Nabi Yusuf kemudian menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits. Fatirus samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin." Beliau mengakui, ya Allah, Engkau telah memberikan banyak nikmat kepada saya, kekuasaan sudah diberikan, saya juga sudah diajari takwil mimpi. Engkaulah penguasa langit dan bumi. Apa yang diminta oleh Nabi Yusuf? Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Di puncak kejayaannya, Nabi Yusuf meminta supaya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang baik. Jadi artinya di puncak kejayaan jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sukses yang sesungguhnya adalah manakala kita bisa mengakhiri hidup itu sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena sekali lagi kehidupan manusia itu kan terus, namun ujung dari kehidupan itulah yang kemudian diminta oleh Nabi Yusuf, yaitu supaya dimatikan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada artinya semuanya itu kalau penghujungnya kemudian adalah penghujung yang tidak baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa juga mengaplikasikan apa yang dialami oleh Nabi Yusuf ini. Sabar, syukur, tetap berada di dalam kebaikan, tetap kemudian melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.